Jadi setelah dia menulis itu dia merasakan perasaan yang plong, ya seperti beban di pundaknya, batu-batu yang selama ini seperti ada ransel berisi batu. Hai guys, hai bapak mama, opa oma, kakak adik, rakat-rakat semuanya. Selamat berjumpa kembali, semoga sehat selalu. Ya, jumpa kembali bersama saya Agnes Cooper. Ya, kali ini saya akan mengajak sahabat Cooper untuk melihat kisah nyata, kisah orang yang ditulis dia sendiri dan saya yang mengeditnya. Dan tulisan ini sudah diposting 3 bulan yang lalu dengan judul memilih menjadi ibu bahagia di tengah mom shaming. Ya, benar ya, mom shaming. Ya, jadi mom shaming itu adalah perilaku yang mengkritik, merendahkan pengasuhan, yang merendahkan pengasuhan si ibu karena berbeda dengan pengasuhan yang dilakukan oleh si pengkritik. Jadi ya seperti si korban mendapat bullying karena ya bullying verbal ya, dengan kata-kata seperti itu. Nah, ini dirasakan, dialami oleh sahabat saya inisial CY, ya benar ya. Iya. Dan sahabat ini sudah lama tidak berjumpa dan kami dipertemukan lewat tulisan. Jadi sebelum tulisan ini dibuat, dia merespon tulisan saya dan memberi apresiasi. Dari situ sudah tahu kan perempuan kalau lama tidak berjumpa dan memiliki kesamaan ibu rumah tangga, baru memiliki anak. Jadi berceritalah kami. Dan kemudian dia curhat tentang keadaannya. Dan saat dia curhat, saat dia cerita, itu dia sudah bangkit. Jadi kisahnya ini menginspirasi saya dan saya merayu dia untuk membuat tulisan untuk sahabat Cooper, dan jadilah tulisan ini, memilih menjadi ibu bahagia di tengah mom shaming. Ya, mungkin sahabat Cooper sudah membacanya karena sudah diposting 3 bulan yang lalu. Bila belum sempat membacanya, bisa buka kembali di website kupasperistiwa.com. Di sini saya hanya menceritakan bahwa ada refleksi dari kami berdua, baik dari dia yang menceritakan dan saya yang mendengar. Jadi ternyata tulisan itu bisa menjadi media kartasis bagi seseorang yang mengalami depresi, mengalami ya hal-hal yang tidak mengenakan. Kartasis itu sendiri itu merupakan sudut pandang psikoanalisa ya, yang merupakan ekspresi dan pelepasan emosi yang ditekan dalam beberapa waktu yang lama. Jadi seperti ya kita memakai ransel, terus di dalam tas ransel berisi batu. Jadi batunya itu seperti hal-hal yang tidak mengenakan lah. Nah, semakin kita berjalan, beban itu akan membuat kita menjadi sulit melangkah. Jadi bisa dibayangkan ya, kita jalan terus pakai ransel, pakai berisi batu, yang batu itu ya seperti perkataan buruk, seperti yang dialami oleh teman saya. Beberapa menilai dia kurang bijak dalam mengatur pola makan, terus melihat dia tidak bijak dalam mengurus anaknya. Ya seperti itu, padahal itu hanya kacamata orang yang melihat. Dan walaupun kita orang hanya memberi penilaian, tetapi kita tidak mengetahui apa yang dirasakan atau situasi apa yang sudah dilakukan, upaya-upaya untuk dia lebih baik. Jadi refleksinya adalah setelah dia menulis, dia merasa plong, dia sudah mengeluarkan batu-batu yang selama ini dia pikul, benar ya bahasa Indonesia, bukan bahasa Timur ya. Jadi seperti itulah. Jadi ranselnya ya sedikit kosong, tapi bukan berarti setelah menulis bullying itu tidak ada.
Oh, tidak. Hanya dia sudah punya benteng untuk melawan itu semua. Ya, jadi saya mengapresiasi teman saya, kamu yang sudah bangkit dan memilih menjadi ibu bahagia. Ciao. Nah, mungkin penonton sahabat Cooper ada yang merasa demikian. Jadi kalau ada teman-teman yang merasa memiliki ransel yang berat yang berisi dengan batu-batu ya negatif, batu-batu itu seperti perkataan negatif, perilaku yang diterima. Nah, kalau mau melepaskannya, ya bisa mengikuti cara dari sahabat saya dengan menulis, karena menulis itu menyenangkan. Oke. Kemudian poin yang kedua adalah dalam komunikasi kita juga harus berhati-hati. Itu yang sedang saya perjuangkan. Kadang sok akrab, kadang sok paling tahu, ternyata ya minim pengalaman juga. Tapi seharusnya kita perempuan ya, sesama perempuan harus saling menguatkan. Ya, jadi ya sesama perempuan harus saling menguatkan. Itu saja. Oh iya, satu lagi, kalau ada sahabat yang tertarik dengan kain tenun NTT, bisa melihat alamat Instagram. Saya bukan endorse, tapi saya hanya membantu bisnisnya Rakat. Cukup saja, kita jumpa lagi di video berikutnya. Kalau merasa bermanfaat, bisa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih banyak. Jangan lupa menulis, karena menulis itu